Ibu dangu mboten pinanggih. Sami sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sampun nggih. Oke. Kita ke ini dia, Kakak Riri dari Medan. Ibu Riri, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, gimana Medan sedang musim apa ini? Panas, hujan? Gado-gado, sebentar panas, sebentar hujan gerimis. Oh, Soalnya lagi ada proyek BRT. masih ada hujan ya? Oke. Alhamdulillah, tadi malam hujan deras, hujan badai. Wes, hebat. Heeh. Moga aman semua ya. Iya, Baik, alhamdulillah. terima kasih. Mari yang lain silakan membuka videonya. Ada Ibu Tabita Jogja, ada dua kan pakai dua nama atau apa nih? Ibu Tabita Setiawati dan Ibu Tabita Jogja. Kemudian ada Dokter Brigita Solo, ada Koskiu Cirebon, Bu Evi, kemudian Pak Suryo Pramono, kemudian siapa lagi Bu Fevi, kemudian ada Bu Ika Vitasari, Bu Nasmi Seprisaf, dan Ibu Ayu Bandung. Ibu Ayu, kalau Ayu, Ayue. Ibu Ayu. Selamat malam Ibu Tabita. Selamat malam Bu Ayu. Bener bacanya nih Ayu. Masih mute, masih mute. Masih mute kakak. Bu Ayu. Masih mute. Ya, masih mute. Sentuh layarnya, cari mic-nya, dibuka dulu mic-nya. Ya, belum, belum, belum. Selamat malam Coach Istoto, apa Iya, kabar? selamat malam. Gimana kabarnya Bu Ayu? Baik-baik, Alhamdulillah. Lu manggilnya gimana? Ayo. Ayu, Terima kasih sudah hadir. iya Oke. Coach, sama-sama. Ibu Tabita, selamat malam. Ibu Tabita, apakah mendengar suara saya? Sudah buka mic, tapi belum mendengar suara kah? Ibu Tabita, selamat malam. Belum nampaknya. Yang lain, mari silakan. Selamat datang di Zoom Masyarakat Khusus Indonesia. Malam hari ini kita berjumpa dalam acara Cangkiran Perancang Pikiran. Dan gencar banget ini Dokter Agung membagikan informasinya jauh-jauh hari dan sampai sekarang bahkan malam hari ini pun masih terus menyampaikan informasi. Apakah Ibu mana tadi? Mana terpental? Oke, siapa yang sudah lagi hadir? Pak Pedro, Bu Fevi, Ibu apa Bapak nih Fevi? Ya, Dokter Brigita, Bu Tabita, apakah sudah bisa mendengar saya? Nampaknya belum. Oke, Kopet oke Pak Pedro. Ya, dari mana online Pak Pedro? dari Timor Leste, Pak. Oh, dari Timor Leste. Welcome. Oke, obrigado. Obrigado atau obrigado ya? Timor Leste waktu itu. Internasional teman-teman pertemuan kita ini. Oke, mana lagi yang baru hadir? Apakah Bu Tabita sudah menyimak suara saya? Kasih jempolnya jika sudah, belum nampaknya ya, teman-teman. Oke, Pak Suryo Pramono, kemudian Ibu Ratna Jumita, Bu Natsmi, selamat malam, Assalamualaikum, selamat datang. Oke, sudah 7 menit. Oke, masih buka tutup, buka tutup. Bu Ita, kalau ada sandaran atau semacam semacam tripod begitu, handphonenya di landscape akan lebih elegan, seperti Bu Indri punya nih, nampaknya di landscape. Bagaimana, Coach? Jika memungkinkan ada sandaran handphonenya atau tab Oh, tab atau handphone ini itu di ini landscape. pakai handphone. Oh, di Ya, landscape. Ini pakai di stand sih, landscape. stand handphone. Oke, baik. Nah, Saya kalau landscape ada ya. stand handphonenya di landscape sehingga oke. Begini. Ya, itu lebih elegan, lebih lebar. Oke, Teman-teman yang pakai laptop pasti terima bisa. kasih, Coach. Ya, kembali Oke. kasih. Lebih lebar, Ibu, space-nya. Oh, iya, baik. Oke, Pak Pedro. Yes, Selamat Coach. malam. Jam Malam, Coach. 9 loh di sana, hampir jam setengah 10 itu, lewat jam setengah 10 lewat Ya, itu. 938, Coach. Iya, teman-teman kebayang nggak di Timor Leste udah jam 9.38 loh. Masih di kantor atau sudah sampai rumah Pak Pedro? Masih di kantor, Coach. Oke, luar biasa. Piket. Ya. Oke, selamat datang, selamat mengikuti. Terima kasih untuk kehadirannya.
kita simak lanjut nanti. Dan ini kegiatan kita bukan hanya kegiatan duduk mendengar, tapi berinteraksi. Sambil teman-teman menyiapkan minum dan alat tulisnya tentu saja. Silahkan yang belum menyiapkan ambil dulu. Oke, Ibu Tabita apakah sudah bisa menyimak? Belum mendengar. Oke, Kak Kiu, Kos Kiu, selamat malam. Kumaha, Damang? Malam coach, tapi Malam. malah kalau malam 12 Sunda malah Oke, nggak bisa, lebih ke oke, Jawa saya. oke, Cirebon ya. Oke, CRB itu Cirebon. Pak Stefanus Julianto, selamat malam. Selamat datang. Selamat Ini malam, Coach. Iya, Sehat selamat malam Pak selalu. Stefanus. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih, Kemudian terima kasih. ya, Selamat malam, Coach Chris, Dr. Chris. Dr. Agung, ya. Kemudian ada Boru Panggoaran, Horas. Kemudian ada Angelina Bara. Selamat malam. Ibu Natsmi. Selamat malam, Coach. Selamat malam Ibu Angelina. Dari kota mana online? Dari NTT, NTT-nya mana? di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Kena dampak gempa kemarin? Tidak, Pak. Aman ya? Puji Tuhan. Ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saudara-saudara kita masih tidur di tenda, soalnya di Flores bagian tengah dan barat ya. Iya, betul, Coach. Nah, oke. Ibu Tabita, apakah sudah menyimak? Sudah bisa mendengar suara saya, Ibu Tabita? Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu Tabita? Bisa Pak Istoto, selamat Oke, malam. sudah sambung sekarang. Terima kasih sudah hadir, Ibu Tabita. Oke. Ini handphonenya disandarkan apa atau pakai tripod? Ibu Tabita, nampaknya masih gangguan suaranya. Handphonenya disandarkan atau disandarkan apa atau pada tripod ada sandaran handphone? Ini di aja di apa? Kebetulan HP-nya lagi dipakai juga laptopnya, jadi aku pinjam tabletnya cucu. Oke, boleh Aku pengen di landscape oh, gitu, biar di lebih Iya. elegan. Ya teman-teman, yang kalau kita online menggunakan HP di landscape akan lebih nampak Ya. lebih elegan ya. Oke, sudah lewat 11 menit dan sudah hadir 19 orang. Teman-teman, malam hari ini Anda ada di Zoom Masyarakat Kurs Indonesia. Dan malam hari ini tentu saja teman-teman berada di acara cangkiran yang sudah menggema beberapa hari belakangan di grup-grup WA kita. Dan sekali lagi, selamat datang dan terima kasih. Kita malam hari ini selama 1,5 sampai 2 jam ke depan tidak hanya duduk mendengar, namun kita akan berinteraksi. Maka siapkan alat tulis dan catatannya, juga minumnya. Malam hari ini kita ada bersama Dr. Agung, saya Istoto Suharyoto, dan Dr. Agung, kami berdua dari Jogja, walaupun jarang berjumpa. Gus Agung adalah seorang dokter, teman-teman, dan sejak tahun 2012 beliau belajar hal lain, artinya belajar kemampuan itu dipelajari. Jadi seorang dokternya tetap melekat karena disumpah, gitu ya. Kemudian beliau belajar banyak hal, termasuk NLP, hipnosis, kemudian terakhir coaching, dan banyak hal lain yang lagi. Beliau sekarang adalah seorang trainer dan coach profesional di Masyarakat Kurs Indonesia. Beliau adalah seorang direktur atau saat ini bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan bisnis di Masyarakat Kurs MCI, posisi direktur. Mari kita simak Dr. Agung, siapkan diri Anda, dan waktu mic layar sepenuhnya untuk Dr. Agung. Silakan Dr. Agung. Baik, terima kasih Coach Toto. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Luar biasa. Opa-opa yang menyambut Bapak Ibu adalah Coach Toto. Bagi yang belum pernah berjumpa, beliau adalah presidennya Masyarakat Kurs Indonesia. Wah, jadi saya ingin bertanya ke Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, apakah Anda sudah pernah hadir di cangkiran sebelumnya? Oke, kalau sudah tulis sudah di kolom chat, kalau belum nggak, it's okay. Ini kehadiran Anda yang pertama. Yuk, yang sudah pernah hadir ketik sudah. Kalau yang belum ya ketik belum. Kita cek siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Coach Anton pertama ya. Iya. Ini Coach Anton dari Sampit. Pertama. Oke, Kak Natswi sudah. Berarti ini. Oke, yang lain
Kak Indri, oh juga yang pertama. Kak Angelina juga pertama. Bu Ita juga yang pertama. Bu Ratna juga yang pertama. Oh, banyak ya yang pertama ya. Oke, baik, baik. Baiklah. Oke. Karena banyak yang pertama, maka mungkin kita perlu apa ya? Kita perlu menjelaskan dulu apa ini cangkiran gitu ya, supaya Ya. Bapak Ibu atau saya panggil kakak-kakak ya, supaya kakak-kakak ini apa ini gitu ya. Baik, nanti Coach Sato boleh menambahkan. Ya. Kakak sekalian, cangkiran adalah sebuah obrolan. Itu yang pertama, obrolan percakapan. Ini bukan webinar, tidak ada slide, gitu ya. Jadi yang sudah menanyakan slide, tidak akan ada slide. Kita akan berbincang-bincang. Kemudian tidak ada sertifikat. Jadi jangan mengharapkan, oke, ada sertifikat, tidak ada. Nah, apa yang akan kita bincangkan di dalam di dalam cangkiran ini? Nah, kakak-kakak sekalian, cangkiran itu seperti logonya gitu ya, cangkir. Maka biasanya kami bercanda, ya tolong bawa cangkirnya kalau hadir gitu ya. Cangkir itu adalah merancang pikiran. Jadi kita bagaimana kita mengelola pikiran kita dengan percakapan-percakapan yang akan kita lakukan. Di sini yang hadir ada beberapa coach gitu ya, ada Coach Anton, ada Coach Q, kemudian siapa lagi ya yang sudah coach gitu kan. Nah, kita tidak akan membahas coaching di sini para coach gitu ya, tetapi kita menerapkan coaching dalam percakapan-percakapan kita. Sehingga nanti untuk para coach yang sudah pernah belajar coaching, Anda akan lebih luas dalam memulai percakapan karena tidak harus dimulai dengan sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah gitu ya. Kalimat pertamanya biasanya itu, kita tidak akan menggunakan itu, kita akan berbincang-bincang. Nah, bagi yang belum pernah tahu coaching atau bahkan baru pertama kali mendengar coaching, it's okay, tenang saja, kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah bagaimana kita merancang pikiran kita menjernihkan pikiran kita melalui percakapan sehari-hari. Nah, bagi yang hadir pertama, kalau kakak-kakak sudah ada di grup, kakak-kakak boleh menyaksikan episode pertama kami, gitu ya. Episode reborn sebenarnya, karena cangkiran sebelumnya kami pernah 1 tahun yang lalu, gitu ya, pernah, kemudian vakum dan kita mulai bulanan. Jadi bulan pertama di bulan Juli, sekarang bulan kedua, gitu. Saya dan Coach Sato merancang episode pertama itu kan ada 12 kali pertemuan. Di setiap pertemuan kita akan membahas realita kita sehari-hari, sehingga semua boleh membawa realitas sehari-hari. Kemudian bagian yang pertama lalu kita membahas soal ruang kejernihan. Gitu ya. Ruang kejernihan itu apa ya? Tentu Anda tahu ruang di antara telinga kita, gitu ya, isi kepala kita, isi pikiran kita, bagaimana membangun kejernihan melalui itu. Nah, bagi yang belum menyaksikan, ada rekamannya, kakak-kakak boleh menyaksikan rekamannya. Nah, kali ini, gitu ya, kita tidak akan membahas ruang kejernihan lagi, tetapi kita membahas tentang apa yang kita mau. Apa yang kita mau. Bahkan judulnya itu lebih spesifik gitu ya. Ketika kita tidak tahu apa yang kita mau. Seperti itu ya. Jadi kita akan berbincang-bincang seperti itu. Dan sama prinsip di dalam cangkiran ini adalah kita memberikan ruang kepada diri kita masing-masing untuk berdiskusi dengan pikiran kita masing-masing. Maka kita tidak perlu untuk terburu-buru memberi saran kepada orang lain. Karena sejatinya ruang kejernihan adalah percakapan antara diri kita dengan diri kita masing-masing. Gitu ya, kalau Coach Sato sering mengatakan, saya belajar dari beliau mengatakan ini adalah between me and myself, gitu ya, antara saya dengan saya. Maka kakak-kakak sekalian yang baru datang pertama kali di ruang cangkiran, selamat datang di ruang cangkiran. Kita akan bertemu setiap bulan. Kemudian kita akan membahas topik yang berbeda. Topik kali ini adalah ketika kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita mau. Gitu ya. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai.
Bagian pertama, kakak-kakak sekalian, biasanya kita melakukan check-in. Check-in itu artinya kita cek kondisi kita masing-masing. Saya akan memberikan pertanyaan, kakak-kakak sekalian. Pertanyaannya itu apa? Seperti ini pertanyaannya, boleh disimak. Pertanyaannya adalah, apa yang paling Anda inginkan saat ini? Saya ulang, apa yang paling Anda inginkan saat ini? Begitu ya. Oke, apa yang paling Anda inginkan saat ini? Itu yang kita bawa ya, apa yang paling Anda inginkan saat ini. Oke, saya tidak meminta Anda untuk menjawabnya di kolom chat, gitu ya. Coach Istoto, terima kasih sudah menuliskan pertanyaannya. Nah, jawabannya, kakak-kakak sekalian. Ini pilihan ganda, ya. A, saya tahu persis apa yang saya inginkan saat ini. Saya tahu persis apa yang saya inginkan saat ini. B, ya kurang lebih tahulah. Gitu ya. Kalau yang A itu persis, saya tahu persis apa yang saya inginkan. B itu ya kurang lebih saya tahu. Kemudian C, ada beberapa jawaban, tapi saya tidak yakin yang mana, gitu ya. Yang D, ulang lagi ya. A, saya tahu persis. B, ya kurang lebih saya tahu. Yang C, ada beberapa jawaban. Kemudian yang D, itu dia, saya tidak tahu. Oke ya, kakak sekalian, boleh tulis di kolom chat apa jawaban Anda. Apa yang paling Anda inginkan? A, saya tahu persis. B, ya kurang lebih saya tahu. C, ada beberapa jawaban, saya tidak yakin yang mana. Kemudian yang D, saya tidak tahu. It's okay, kakak sekalian. Apresiasi untuk kejujurannya. Boleh tulis jawaban Anda di kolom chat. Oke. Miss F, Kak Evi, apa kabar? Kabar baik dong. Kabar baik ya. Coach Istoto, Kak Evi ini adalah salah satu mahasiswi yang hadir di acara Semarang. Oh, oke. Selamat datang, salam kenal. CLI ya, CLI tahun 2012, 2013. Wow, sudah lama. Sudah lama. Ya, dan dulu masih mahasiswi unyu-unyu ya. Selamat datang dan bergabung, Kak Evi. Selamat Horas. Masih di Medan, Kak Evi? Masih, Dok. Mantap, mantap. Ini stafnya Pastor Chris. Oke. Apakah kita pernah berjumpa, Kak Evi? Pernah. Ah, itu dia sudah. Opa ini opung nih repot nih. Tulang ya, bukan opung lagi ya. Opung ya, bukan. Tulang tuh paman, opung ya. Oke. Terima kasih Coach Istoto, terima kasih Kak Evi ya. Kita lanjut dulu. Oke, terima kasih ada yang sudah menjawab. Beragam jawabannya, gitu ya. Ada yang D, Evi jujur banget ya. Nggak tahu itu, saya nggak tahu, gitu ya. Kita perlu ngopi-ngopi lagi nih kayaknya. Kemudian C, ada beberapa nih, gitu ya. Dokter Brigita A, saya tahu persis yang saya ketahui. Oke, Kak Pedro juga A, Kak Hendri juga A, gitu ya. Tapi saya nggak tahu nih, apakah ada bedanya antara A kapital dengan A kecil? Apakah ada kalau A itu saya tahu persis gitu ya. Kalau A itu yakin besar gitu. Kalau kecil ya saya tahu. Oke, it's okay pilihan Anda. Oke. Terima kasih ya kakak sekalian. Malam hari ini saya tidak memaksa kakak-kakak sekalian untuk semuanya menjawab A, tidak. Justru sama prinsip kejernihan yang kita sediakan di ruang cangkiran ini adalah ada sesuatu yang nanti di akhir kakak-kakak bisa bawa pulang. Tidak harus jawaban yang pasti, tetapi sesuatu yang lebih jernih dari situ. Oke ya, kakak sekalian ya. Aman ya? Oke, nah kakak sekalian, saya bersyukur ketika kakak-kakak lebih mudah untuk memberikan jawaban. Karena bahkan di luaran sana, orang ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab gitu ya. Ini kan bahkan yang saya tidak tahu itu pun bisa menjawab. Di luar itu kadang-kadang itu suatu kesadaran baru. Saya baru pertama kali ditanya ini gitu ya. Maka ketika Anda mampu dan sadar bahwa menjawab saya tidak tahu adalah suatu hal yang baik menurut saya di sini. Oke, kakak sekalian, terima kasih untuk jawaban-jawaban Anda. Kita akan mulai dengan perbincangan kita hari ini. Perbincangan kita malam hari ini adalah bahwa banyak orang, dan mungkin juga saya, dan mungkin juga kakak-kakak,
Sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita mau. Maka kebayang ya, kalau kita tidak tahu apa yang kita mau, lalu apa yang kita lakukan? Nah, kakak sekalian, saya ingin mengajak kakak-kakak sekalian untuk menuliskan tadi ya, apapun jawaban Anda, A, B, C, dan D, boleh tulis di catatan Anda, gitu ya. Oke, Anda boleh menuliskan saya mau apa yang Anda inginkan. Atau boleh juga Anda menuliskan saya ingin apa, gitu ya, boleh. Kalau tidak terlalu personal boleh Anda tuliskan di kolom chat, tetapi kalau sangat personal, saya menghargai Anda untuk menuliskan di catatan Anda masing-masing. Toh, kejernihan ini hanya milik Anda, percakapan antara diri Anda dengan pikiran Anda. Oke, silahkan. Apa satu hal yang sangat ini Anda inginkan, Anda boleh menuliskannya dengan saya mau titik-titik, atau boleh saya ingin titik-titik. Gitu ya. Boleh. Ada Coach Ika, apa kabar Coach Ika? Alhamdulillah kabar baik Coach Dokter Agung. Selamat Lama tidak malam. berjumpa. Iya lama Coach. Gimana sih Sudah bukan praktek, apoteknya? Apotek. sudah praktek coach profesional dok di Wonosobo. Luar biasa. Hihi. Dahsyat, luar biasa gitu ya. Selamat datang. Selamat datang, Insight-nya Kak dari Ika. ruang kejernihan malah Coach. Oh iya kah? Nggih. Oh, keren. Yeah. Selamat datang, selamat jumpa. Assalamualaikum, Coach Ika. Waalaikumsalam matur nuwun Coach Istoto. Luar biasa. Ini nggak sambil jaga ya ini ya? Atau Alhamdulillah enggak. Saya di rumah ini Coach. di rumah ya? Oke, kirain sambil gerus puyer gitu ya. Alhamdulillah tidak Nah, ya. Coach. Oke, baik. Oke, sudah kakak sekalian, sudah Anda menuliskan? Oke, kalau sudah boleh berikan jempol Anda, sekedar saya tahu bahwa Anda sudah menuliskan apa yang Anda maui, apa yang Anda inginkan. Boleh berikan jempolnya kalau sudah menuliskan. Oke, thank you Kak Anton, terima kasih gitu ya. Tentunya tadi yang menjawab A mudah ya. Yang menjawab A tentu lebih mudah menuliskannya. Bagi yang menjawab B, ya tuliskanlah yang belum jelas itu. Kalau Anda menjawab C, mungkin ada beberapa jawaban, it's okay. Kalau yang menjawab D, yang Anda tidak tahu, ya tulislah yang Anda tahulah gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, saya ingin memberi contoh misalnya di tahun 2012 saya adalah dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta, dan yang saya inginkan pada waktu itu adalah saya berhenti menjadi dokter atau resign dari rumah sakit. Begitu ya. Maka kalau ini adalah perbincangan di tahun 2012, saya akan menuliskannya saya resign dari rumah sakit. Saya berhenti menjadi dokter. Begitu ya. Sesederhana itu. Nggak harus sesuatu yang besar, tapi mungkin yang sederhana. Misalnya, saya mau mulai olahraga, gitu ya. Saya mau rekreasi, gitu ya. Saya mau menyelesaikan tugas yang selama ini saya tunda. Bebas gitu. Anda boleh menuliskan apapun, gitu ya. Tidak harus sesuatu yang besar berat, gitu ya. Ingat ini percakapan sehari-hari, gitu ya. Maka boleh Anda tuliskan apa yang Anda inginkan, yang paling Anda inginkan saat ini. Jadi tidak sesuatu yang berat, jadi tidak harus saya ingin menemukan makna hidup, boleh juga seperti itu. Tetapi yang ringan-ringan sekedar, saya ingin minggu depan pergi ke Semarang misalnya, itu juga boleh. Gitu ya. Yang supaya percakapan ini menjadi ringan untuk kita. Betul ya? Sudah ya? Oke, maka pertanyaan yang pertama adalah tuliskan saya ingin apa atau saya mau apa. Sudah, terima kasih kakak-kakak sekalian yang sudah menuliskan. Oke. Nah, saya sapa dulu nih. Pastor Gio, selamat malam. Selamat malam Coach Agung. Oke, gimana kondisi di Laratuka, Pastor? Di Larantuka kondisinya aman, Coach. Di wilayah Aman, timur. ya? Wilayah timur, Larantukanya ya? aman. Kalau yang beratnya itu ke tengah di Maumere, Oke. menyusul Nagekeo, Bajawa sampai ke Manggarai, Ruteng itu yang berat, Coach. Ya. Semoga semuanya segera mendapatkan pembelian ya, Pastor ya.
Makasih, makasih Terima Coach. kasih sudah datang, Pastor. Terima Ya, kasih. betul. Oke, kakak sekalian, mari kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak sekalian, ketika kakak-kakak sudah menuliskan dulu, gitu ya, dan saya mengajak kakak-kakak semua sudah menuliskan supaya perbincangan kita nyambung. Maka yang pertama, ketika kakak-kakak sudah menuliskan apa yang kakak-kakak inginkan, lalu pertanyaan berikutnya adalah, kalau kakak-kakak sudah bisa menjawab apa yang kakak-kakak inginkan, apakah berarti Anda sudah tahu yang sebenarnya Anda inginkan? Gitu ya. Atau Anda meragukan, tadi itu yang sebenarnya saya inginkan atau bukan, gitu ya. Atau ragu, gitu ya. Kadang-kadang kita mudah untuk menjawab, tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk memeriksa apakah jawaban itu yang sebenarnya kita inginkan. Begitu ya, kakak sekalian ya. Boleh. Boleh dijawab. Oke ya. Jawab pertanyaannya adalah apakah berarti Anda sudah tahu atau Anda sudah benar-benar tahu yang Anda inginkan. Oke? Boleh bantu di kolom chat? Iya dan tidak. Ketika Anda sudah menuliskan misalnya saya ini berarti Anda benar-benar tahu yang sudah Anda inginkan, boleh tulis ya kalau itu, tapi kalau kemudian Anda malah menjadi ragu, ya, apakah itu yang sebenarnya saya inginkan? Boleh jawab tidak, it's okay. Apresiasi untuk setiap kejujurannya, boleh tuliskan di kolom chat, apakah artinya jawaban Anda itu Anda benar-benar tahu yang Anda mau. Silahkan, boleh menuliskannya di kolom chat. Ya, Kak Indri, thank you, terima kasih. Tidak, Kak Natsmi, oke, sudah menjawab yang diinginkan, ternyata saya tidak benar-benar tahu yang saya inginkan. Oke, terima kasih ya. Wih, agak serem ya kita berbicara dengan pikiran kita masing-masing ya. Wih, oke, it's okay. Ya, it's okay. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih benar, semua jawaban adalah sebuah kejujuran. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kakak-kakak sekalian, mari kita mulai membahas lebih detail. Setelah itu nanti kita boleh saling sharing. Oke, ketika pertama kali kakak-kakak menuliskan saya mau titik-titik atau saya ingin titik-titik, itu suara siapa itu sebenarnya? Atau jawaban siapa itu sebenarnya? Oke ya. Nah, saya bukan menemukan lah, saya merefleksikan dan dari jawaban refleksi saya, nanti kakak-kakak boleh menambahi, boleh merevisi, boleh tidak setuju juga, gitu kan. Yang pertama adalah sesuatu yang memang kita inginkan sungguh-sungguh. Saya mau resign, misalnya. Gitu ya, oke. Kenapa Anda mau resign? Karena waktu itu ya, alasan saya adalah karena saya tidak punya kehidupan. Kehidupan saya hanyalah pergi ke kantor dan pulang, pergi kantor yang pulang. Saya tidak punya kehidupan yang lain. Saya tidak mau itu, saya mau resign. Oke ya, itu yang saya inginkan. Jadi resign itu saya ingin mendapatkan itu tadi. Itu yang saya sebenarnya ingin. Itu suara saya. Kemudian, selain suara kita sendiri, ada suara yang berasal dari ekspektasi gitu ya atau harapan kita. Biasanya itu diawali dengan kata seharusnya. Ya, seharusnya itu kan orang bersosialisasi. Ya, seharusnya itu orang punya komunitas. Ya, seharusnya. Nah, jadi Anda boleh cek jawaban Anda tadi adalah jawaban diri Anda, saya ingin itu, atau jawaban dari seharusnya yang merupakan ekspektasi. Gitu ya. Satu, jawaban dari kita. Dua, jawaban dari ekspektasi. Seharusnya, ya seharusnya itu kan orang yang normalkan, misalnya gitu ya, kita menggunakan ekspektasi entah lingkungan, entah sekitar, entah harapan kita sendiri, atau orang lain, kemudian kita mengekspektasikan seperti itu. Gitu ya, ya saya seharusnya gitu. Itu suara yang kedua, kakak sekalian. Yang pertama adalah suara dari kita, saya ingin. Yang kedua adalah suara ya saya seharusnya, ya mestinya saya lebih bijaksana, seharusnya saya lebih terkenal, kayak gitu ya. Harapan-harapan atau ekspektasi yang perlu kita penuhi. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga,
Itu adalah yang Anda inginkan, itu adalah harapannya orang lain. Jadi entah keluarga Anda, entah orang tua Anda bagi yang masih muda, atau entah putra-putri Anda mengharapkan gitu. Oh, anak-anak saya mengharapkan supaya saya lebih sering banyak di rumah, misalnya. Jadi itu 3 suara yang kadang-kadang mempengaruhi keinginan kita. Yang pertama adalah suara kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi, harapan yang ingin dipenuhi, entah dari manapun asalnya. Kemudian yang ketiga adalah harapan dari orang lain. Oke ya, kakak sekalian ya. Oke, kita endapkan dulu. Kemudian boleh dituliskan di catatan Anda apa yang Anda inginkan, gitu ya. Dan kemudian itu suaranya siapa? Suara Anda sendiri, suara dari ekspektasi-ekspektasi Anda, atau suara dari orang lain. Oke? Yuk, sekarang mari kita buka sharing dan diskusi. Silakan yang berkenan untuk berbagi, boleh gitu ya. Tentu saja kalau keinginan Anda bukan sesuatu yang terlalu personal maksudnya, boleh dibagikan. Nah, Anda boleh kemudian membagikan apa yang ingin Anda lakukan, kemudian itu suara itu dari siapa? Dari diri Anda, dari ekspektasi Anda, harapan-harapan Anda, atau dari orang lain. Silahkan, saya persilahkan jika ada. Ada kakak sekalian? Feel free untuk membuka. Adakah? Mari, silahkan. Langsung buka mic-nya. Selamat datang Kak Titin Lestari, selamat datang Coach Gius. Siapa lagi? Selamat datang. Oh, ada banyak di bawah ya. Kasih Coach. Yes. Oke. Ada Kak Ida Maryam, Pak Iskandar Zulkarnain, Dimas Wisnu, Pak Kun, selamat datang. Ibu Ike Nurjana, Bu Neng dari Garut. Oke, Coach Harun juga datang. Selamat hadir. Selamat jumpa, Coach Harun. Ya, Coach, izin menyimak. Silahkan sambil berinteraksi, silahkan menyimak. Oke, baik. Mungkin belum ada dok, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya akan mengajak kakak-kakak masuk ke ruang breakout room ya. Nah, di breakout room ini bertiga gitu ya, bertiga. Kemudian silakan Anda ceritakan apa yang Anda inginkan gitu ya. Kemudian itu kemudian yang dibahas tadi apakah itu keinginan Anda atau ekspektasi Anda atau suara orang lain. Terima kasih Coach Soto ya sudah menuliskan itu. Oke. Silakan kakak-kakak ke ruang breakout room bertiga-tiga gitu ya. Kemudian saya beri waktu mungkin sekitar 10 menit saja ya, jangan panjang-panjang ya. Jadi jangan dulu ngobrolin yang lain, langsung kenalan. Jadi langsung misalnya saya Agung dari Jogja, saya ingin di akhir bulan ini buku saya terbit misalnya. Gitu ya. Sesederhana itu kakak sekalian, silakan langsung masuk ke ruang breakout room. Silakan. Oke, selamat datang kembali, begitu ya. Belum puas. Belum puas. Gimana sih? Aduh, Aike ini ya. Tadi ada yang nanya loh, ada yang nanya. Ada yang nanya, ini kita disuruh ngapain gitu ya. Ada yang nanya, loh ini sudah selesai kah? Kok tiba-tiba hilang? Gitu ya. It's okay. Justru senang ya ternyata teman-teman perlu ngobrol di ruangan kecil dulu. Ya. Baru mulai seru Coach Agung sudah selesai. Wah, oke lah. Mari serunya kita bawa ke sini. Oke ya. Nah, kakak sekalian, maka
di ruangan ini silakan anggap aja ini ruang kecil tadi yang lebih besar, begitu ya, yang lebih besar. Silakan Anda sharing punya Anda, gitu ya. Jangan men-sharingkan punya orang lain, gitu ya. Jadi bukan cerita, oh tadi teman saya ingin, gitu, enggak. Ini kita sharingkan milik Anda. Yuk, silakan. Siapa yang mau duluan? Saya Coach, izin sharing ya Coach. Monggo. Siapa nih tadi yang ini? Stefanus Coach. Oh, silakan Kak Stefanus, monggo silakan. Ya, terima kasih. Saya tadi juga sudah sampaikan juga di beberapa teman tadi di dalam ruangan ini. Intinya yang tadi Coach Agung sampaikan tentang apakah yang ingin saya lakukan, saya ambil contoh di sini, katakanlah saya tuliskan tadi, saya ingin berolahraga lagi, saya ingin nge-gym lagi. Oke. Nah, berkaitan dengan opsi yang muncul tentang yang pertama, jadi apakah jawaban itu benar-benar Anda tahu jawabannya dan Anda tahu dari diri sendiri? Jawaban saya iya Coach, benar. Oke. Saya tahu bahwa itu penting karena bagus untuk untuk agar kita tetap bugar dan fit. Jadi saya yakin itu saya tahu bahwa ini adalah jawaban dari diri saya. Tetapi yang menarik adalah ini menurut saya Coach ya, tolong nanti saya dikoreksi, tolong saya dibenarkan ya, diberikan jawaban yang benar maksud saya, bahwa opsi 2 yang Coach Agung sampaikan tadi menurut saya juga relate sih, juga nyambung. Jadi yang Coach Agung sampaikan tadi kan apakah itu ada kaitannya dengan yang seharusnya? Saya pikir-pikir benar-benar juga ya, karena kan kenapa enggak? Ini kan seharusnya saya lakukan dari dulu-dulu. Kenapa mesti saya harus telat? Coba dari dulu-dulu. Jadi menurut saya ada kaitannya dengan yang seharusnya. Nah, untuk yang ketiga, apakah itu terkait juga dengan harapan orang lain? Saya sih nggak melihat ya, walaupun mungkin kalau dihubung-hubungkan, dipaksa-paksa mungkin ya, at the end nanti ujungnya juga mereka realize mungkin kok sekarang ininya lumayan kelihatan baunya kelihatan lebih oke dan seterusnya. Tapi menurut saya nggak terlalu. Tapi kalau yang 1 dan 2 itu menurut saya Coach tolong nanti dibantu diluruskan, itu memang benar. Jadi saya tahu persis dan yang seharusnya. Demikian Coach, kasih waktu untuk teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih diskusinya luar biasa Kak Stefanus ya, luar biasa. Jadi saya tahu saya perlu ke-gym lagi ya. Ya seharusnya kan saya lakukan dari dulu gitu ya. It's okay Kak Stefanus, oke. Apakah ada orang lain gitu ya? Ya mungkin dari marketing gymnya kali ya. Ini harus segera membernya aktif kembali. Oke, terima kasih Kak Stefanus gitu ya. Kita mendengarkan yang lain dulu. Ada yang lain silakan Kak sekalian. Izin Coach. Silakan Pak Kun ya. Ya, terima kasih Coach. Saya tahu Coach, saya ingin naik level Coach. Jadi kebetulan saya ini PNS di suatu kementerian. Jadi jabatan saya fungsional Coach. Sekarang tingkat muda, jadi saya mau ke tingkat madya Coach. Jadi saya tahu persis saya yang harus persiapkan. Tahun depan saya mau hukum Coach. Uji kompetensi seperti itu. Kompetensi ya. Jadi iya. Jadi saya pengen persiapkan itu Coach. Jadi saya tahu persis saya harus belajar gitu. Seperti itu Coach. Jadi kalau yang hubungan dengan orang lain ya mungkin teman-teman juga ada yang mendukung, ada juga yang sekedar doang gitu. Tapi yang positif sih mendukung karena mereka juga kasarnya pingin ya temannya ya, terutama yang dekat-dekat tetap maju bersama gitu, tumbuh bersama seperti itu Coach. Gitu tuh. Jadi intinya saya tahu yang akan saya lakukan tahun depan. Seperti itu Coach. Terima kasih Coach. Oke, baik. Terima kasih Pak Kun. Pak Kun online dari kota mana? Saya Jakarta Coach, Jakarta Timur Coach. Jakarta Timur ya. Oke, ya, baik. Siap Coach. Ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama Coach. Masih ada yang lain kakak sekalian untuk berbagi? Selamat malam, Coach Agung. Oke, Dokter Brigita ya. Oke, Dokter Brigita dulu, setelah itu Pak Sergius. Yes, sehat selalu Dok. Apa kabar? Ya, luar biasa. Harus semangat dan merdeka. Merdeka ya. Sehat badan dan waras pikiran dengan situasi seperti ini, Coach. Monggo Dok, silakan. Ya.
Keinginan saya sederhana, pengen memberikan surprise kepada ibu saya yang akan ulang tahun dengan memberikan secara fisik ulang tahun dan mengajak jalan. Itu saja. Kita sebagai rasa syukur dan pengen menggembirakan di saat masa sepuhnya. Nah, dan sudah dengan keterbatasan fisik dan gerak, nah, maka kemudian kita berusaha memberikan sisa waktu kepada ibu saya. Itu saja. Terima kasih. Salam Baik. sehat. Salam sehat. Matur nuwun. Terima kasih dok untuk sharingnya. Baik, selanjutnya tadi Pastor Gius ya. Pastor Gius, silakan. Ya, Pastor. Coach. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Minta maaf masuk kemudian. Ini bisa omong lagi. Oke, dari saya punya keinginan karena saya dapat tugas baru. Artinya saya sebagai pastor dan keuskupannya baru. Dan uskup baru beri saya tugas itu sebagai moderator atau koordinator dari ongoing formation di keuskupan. Dan karena itu untuk saya punya keinginan bahwa tugas-tugas itu semakin jelas dan tertulis. Jadi katakanlah seperti job desk-nya itu apa, batasnya sampai di mana. Dan dalam proses sudah artinya satu kali bicara dengan pimpinan, lalu masuk dalam pertemuan yang kedua terakhir dengan Dewan Imam, dan sekarang saya targetkan bahwa di akhir Agustus ini kurang lebih bisa selesai katakanlah pembentukan tim dan job desk-nya itu jernih supaya jelas saya bisa laksanakan tugas di keuskupan ini. Terima kasih, Coach. Ya, kalau mau dengar keinginan, ya keinginan dari saya. Karena saya dulu dipercayakan sudah membantu di bagian ongoing information, kemudian sekarang saya diberi tanggung jawab itu dan saya merasa bahwa sebaiknya kali ini mungkin yang ini perlu diatur lebih jelas. Akhirnya bahasanya Coach Agung sendiri bahwa semakin jernih lah gitu arahnya. Terima kasih ya, mau bilang orang lain ada tidak ya 50-50 sih, bahwa karena saya mengambil tanggung jawab ini dan saya mau buat itu saya karena diberi tanggung jawab ini ada harapan bahwa saya bisa buat itu, berarti juga saya boleh melakukannya. Terima kasih, saya kembalikan Coach. Baik, terima kasih Pastor Gius. Terima kasih, semoga lancar untuk tugas barunya ya, Pastor Gius ya. Makasih, Terima kasih kembali. Oke, masih ada kakak sekalian? Izin Coach. Oke, Kak Indri. Sama yang minta izin tadi siapa ya? Pedro, Coach. Oh, Kak Pedro. Sabar ya, Kak Pedro, kemudian Kak Indri, dan kemudian Kak Ita. Silakan, Kak Pedro. Ya, terima kasih untuk waktunya, Coach. Kalau dari saya, yang paling saya inginkan saat ini saya bisa lulus, saya lagi kuliah, Prof. Semoga lu bisa lulus MN secepatnya. Ya, karena target saya saat ini baru semester 3, tapi udah ujian semester tesis sudah selesai, masih saat ini masih revisi, dan modal MM ini bisa melengkapi saya bisa mengajar. Saya lagi fokus mengajar di beberapa kampus di Timur Leste, dan semoga Tangkira menjadi solusi secara persiapan saya. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Kak Pedro. Ini Kak Pedro ini berarti temannya Coach Oscar ya? Yes, Coach. Pak Oscar, sip saya, Coach. Oh, siap. Salam buat beliau ya. Luar negeri ya. Baik, Coach. Assalamualaikum. Obrigado. Terima kasih Kak Pedro. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan tadi yang mau, siapa yang tadi mau bicara ya? Kak Indri ya, silakan Kak Indri. Izin, makasih Kut kesempatannya. Kalau ditanya apa yang saya inginkan saat ini, ya saya tahu persis Kut. Itu merupakan karena apakah benar-benar tahu? Iya, saya tahu. Karena saya tahu saya ingin menggolkan anak saya bilang sama sesuai dengan suara ekspektasi dari sebelum-sebelumnya. Saya bilangin, kebetulan anak saya kan di pesantren yang kecil, jadi saya bilang, Mama memang orang biasa, tapi kamu harus jadilah wanita yang luar biasa. Jadi alhamdulillah saya mengambil pensiun untuk mendampinginya karena dia udah 6 tahun di pesantren. Jadi pas qadarullah, Allah maha baik. Di saat saya pensiun, di situ dia tamat. Jadi saya bisa mendampingin dia, ngikutin kelas untuk
bimbingan kuliah ke Turki, dan insya Allah tanggal 2 besok dia udah berangkat ke Turki. Jadi saya pesankan sama anak saya, Mama memang orang biasa, tapi kamu jadilah wanita yang luar biasa. Jadi Mama memang tamatan lokal, kamu harus keluar. Jadi ambil di sana, go internasional, insya Allah Allah beri rezeki, kamu lanjut. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 2 ke. Oke, Gitu. Ya. ikut senang Kak Indri, luar biasa. Makasih Kak. Ya, Ya, sudah berbagi rasa, karena saya setelah Juni saya udah pensiun, Juni, Juli saya mulai menutup diri karena kenapa saya takut ekspektasi saya terlalu besar rasanya didengar orang-orang, jadi saya cuman fokuskan ke anak saya bilang kamu semangat, saya bilang kayak gitu kan. Jadi saya menutup diri, enggak ikut pengajian. Jadi di rumah saya, yang penting dia ke Jakarta ikut kelas, oke, saya dampingin. Alhamdulillah berhasil, insya Allah dia berhasil di sana. Oke, Kut. Demikian sharingnya, Kut. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih Terima kasih. Kak Indri, terima kasih Ya. luar biasa untuk putrinya ya. Putri ya berarti ya yang akan Putri, iya, putri ya. ya, Luar iya, biasa. Putri. Baik, terima kasih Kak Indri. Oke, terakhir ya. Kita ke Semarang lagi. Wita, silakan Kak Ita. Masih mute? Oke, baik. Sebentar. Oke. Coach Agung, selamat malam. Selamat malam, jumpa kembali. Oke, jumpa kembali. Kita, ya. Coach Istoto juga jumpa kembali. Kemudian saya mau salam dengan Coach Gius. Saya pernah coaching dengan beliau, luar biasa. Saya senang sekali. Beliau sangat tertata sekali kalau bicaranya seperti Coach Agung gitu ya. Coach Gius mungkin mudah-mudahan masih ingat dengan saya ya. Saya pernah coaching dengan beliau. Masih ingat ya? Masih ingat. Baik. Terima kasih. Coach Agung, saya berawal dengan judul tema kita malam hari ini, ketika kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita mau. Sebenarnya dari situ sebenarnya saya mau sharing ya. Kemudian apa yang paling diinginkan saat ini, saya jawabnya C. Ya, itu ada beberapa jawaban, gitu kan. Kemudian saya tulis beberapa jawaban gitu. Tapi sebenarnya akhirnya saya ketemu jawabannya setelah saya mendengarkan dari sharing yang tadi, bahwa yang saya sedang pikirkan sekarang ini adalah, sekarang kan saya 5 tahun ini sudah menjadi kepala sekolah begitu ya, di tempat saya bekerja, sesuatu yang sebenarnya menurut lingkungan saya mampu begitu. Dan ternyata setelah saya berada di situ gitu ya, saya merasa kok kayaknya tidak seperti yang saya bayangkan. Saya lebih nyaman jadi guru saja daripada kepala sekolah. Kenapa? Karena menjadi kepala sekolah kan ada sistemnya, ada targetnya, dan sebagainya, dan lain-lain itu. Dan itu membuat saya merasa bahwa sistem itu, ya saya mohon maaf kalau ada birokrasi di sini, sistem pendidikan itu sangat tidak nyaman sementara ini saya rasakan gitu ya. Karena ada 1-2 hal yang membuat sistem itu membuat kita menjadi tidak jujur gitu ya. Nah, itu yang buat saya tidak nyaman. Tetapi setelah poin selanjutnya yang Coach Agung sampaikan, apa ekspektasinya, apa seharusnya, ya sudah, mungkin saya harus mengatakan seharusnya saya bersyukur ya. Saya harus bersyukur bahwa pada posisi di mana sebenarnya orang lain sebenarnya juga ingin berada pada posisi saya. Kemudian apakah ada suara yang lain yang di situ disampaikan? Ya, tentu saja karena saya single parent, tentu anak itu merupakan suara yang lain yang berharap saya tetap pada posisi saya seperti ini, mempunyai profesi yang menghasilkan. Walaupun penghasilan itu kalau secara angka memang sangat jauh di bawah rata-rata, tapi saya sebenarnya sangat menyenangi dan bahagia dengan profesi saya sebagai guru TK begitunya. Hanya amanah selaku kepala sekolah yang buat saya mengikuti cangkiran ini. Sebenarnya saya menginginkan nggak sih posisi saya sekarang ini begitu. Tapi akhirnya saya ketemu satu kalimat Coach Agung, bahwa saya harus berdamai dengan sistem. Saya harus berdamai dengan target yang saya harus selesaikan. Dan itu mungkin saya butuh proses, harus banyak belajar dengan teman-teman saya yang dalam posisi yang sama begitu ya.
Jadi kalimatnya adalah saya ketemu bahwa saya harus berdamai dengan itu gitu ya. Dan menurut lingkungan saya bisa gitu ya. Bu Ita bisa melakukan itu. Cuman ada satu hal yang membuat saya mengatakan bahwa sistem birokrasi mulai dari bawah sampai ke atas itu ada hal-hal yang buat saya tidak nyaman sebenarnya pada posisi ini gitu. Tapi ya oke lah, akhirnya saya bilang saya harus berdamai dengan itu. Sementara ini malam itu saya ketemu kalimat ini loh, Coach Agung. Biasanya saya nggak ketemu. Jadi saya lanjutkan tidak gitu ya. Saya sempat mengatakan satu lagi, Coach Agung izinkan. Saya kemarin barusan saja saya bilang dengan yayasan, Bapak Ibu sepertinya saya harus kembali kepada posisi saya sebagai guru saja. Dan mereka mengatakan sepertinya Bu Ita baru saja mulai kok gitu ya. Dan saya coba ya oke lah, saya coba berdamai. Begitu Coach Agung, senang sekali, terima kasih. Oke, senang sekali, luar biasa, Wita, penemuannya gitu ya, penemuannya luar biasa. Baik, terima kasih, selamat dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih ya sekalian. Oke, pada bagian pertama tadi kita sudah bahas apa yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian kita lanjut, apakah kita tahu sebenarnya apa yang kita inginkan, gitu kan? Kemudian kita mencari tahu, gitu ya, keinginan kita itu berasal dari mana? Dari diri kita masih sendiri, apa dari ekspektasi kita ya seharusnya gitu ya, atau justru dari orang lain. Kakak sekalian, saya kok setuju bahwa semua itu baik. Tujuan Anda dari diri Anda sendiri juga baik. Tujuan Anda sebagai pemenuhan dari yang seharusnya itu juga baik. Tujuan Anda yang berasal dari orang lain pun juga baik. Yang penting adalah kakak-kakak sekalian menyadari, oh ya, ini tujuan saya ini sebenarnya dari atasan saya misalnya. Dan Anda menyadari itu. Begitu. Jadi tidak perlu oh kalau dari luar itu jelek, yang bagus itu dari dirimu sendiri. Enggak. Semuanya baik, yang penting adalah Anda menyadari, oh oke. Saya punya tujuan ini karena seharusnya memang tanggung jawab saya sebagai seperti dari Kak Ita tadi, ya karena saya sebagai kepala sekolah. Gitu ya. It's okay kakak sekalian, jadi mau diri Anda, mau dari seharusnya ekspektasi, ataupun dari suara orang lain, tidak soal. Yang penting Anda sadar, oh iya ya, oh kenapa kok saya merasa kurang sreg gitu ya. Oh ternyata ini dari orang lain ternyata. Gitu ya. Ya berdamailah kayak itu tadi ya. Ya berdamailah, dan itu kalau itu membuat lebih sreg sehingga Anda lebih yakin dalam menjalani apa yang Anda inginkan. Oke ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya, kakak sekalian. Oke, saya tadi mengatakan bahwa saya mau resign tahun 2012. Kenapa mau resign? Karena saya ingin punya kehidupan di luar kantor. Saya ingin punya teman. Saya ingin punya komunitas. Saya ingin mengenal banyak orang. Maka kemudian yang saya inginkan adalah resign. Nah, kakak-kakak sekalian, apakah kemudian dari hal itu kakak-kakak menyadari bahwa ternyata yang kita inginkan itu ada sesuatu yang ingin kita raih dengan keinginan kita. Dalam contoh saya ingin punya kehidupan di luar kantor. Resign saya itu supaya saya punya kehidupan di luar kantor. Nah, saya juga silahkan kakak-kakak boleh cek tujuan kakak tadi, apakah ada tujuan yang hendak diraih dengan keinginan kakak-kakak sekalian. Tadi, Kak Stefanus mengatakan, saya mau nge-gym. Misalnya tadi ya. Oke, apa sih sebenarnya yang diinginkan kalau nge-gym? Apakah ada tujuan lain? Nah, oke, saya berikan waktu untuk kakak sekalian untuk mencermati tujuan masing-masing, dan kemudian boleh ditanyakan, apa yang saya inginkan? Jawabannya tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih yang ingin saya raih dengan keinginan itu? Atau apa yang ingin saya capai? Atau apa yang ingin saya dapatkan dengan keinginan saya tadi? Begitu ya, apa yang ingin Anda dapatkan? Atau apa yang ingin Anda raih? Silahkan, tadi saya mengatakan, saya mau resign supaya saya punya kehidupan di luar kantor. Gitu ya. Saya mau nge-gym supaya saya turun berat badan.
gitu ya. Oh, saya mau apa lagi? Banyak ya ternyata ya. Ada tujuan yang terpenuhi ketika keinginan kita tercapai, atau ada tujuan yang tersembunyi di balik keinginan kita. Oke, kakak sekalian, silahkan kemudian menuliskan apa keinginan yang terpenuhi ketika keinginan pertama tadi terjadi. Silahkan Anda boleh menuliskan sejenak. Setelah itu kita buka sharing lagi. Apa tadi Anda sudah menuliskan apa keinginan Anda? Apa yang ingin Anda penuhi dengan keinginan Anda? Gitu ya, silahkan saya beri waktu untuk menuliskan. Dan untuk para coach gitu ya, yang sudah belajar coaching, pertanyaan apa yang sebenarnya Anda ingin raih dengan tujuan ini, itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk ditanyakan. Itu tidak ada dalam general pattern, gitu ya, tidak ada di dalam SMART, tetapi kita perlu menanyakan itu di awal-awal. Apa yang ingin Anda raih dari sesi coaching? Oh, saya ingin kejelasan ini. Oh, oke. Saya ingin apapun kata klien Anda, kemudian Anda menanyakan, oke, apa yang Anda inginkan ketika itu tercapai? Gitu ya. Oke. Oh, silakan Kak Tabita, nanti semoga nanti bisa menyaksikan rekamannya. Demikian ya para coach ya. Jadi apa sebenarnya yang Anda ingin capai dengan keinginan itu atau dengan tujuan Anda itu? Oke, sudah? Sudah siap? Oke, yuk siapa hendak? Sudah coach. Ya, oke, Boleh coach. Kak Kun nih. Kak Kun tadi Iya. keinginannya adalah naik level tadi ya? Iya, naik level, Oke. naik kasarnya naik jabatan, coach. Naik Jadi jabatan. jabatan, Oke. iya jabatan. Jadi kalau saya naik jabatan berarti otomatis take home pay saya juga naik. Tunjangannya naik, gaji naik, semuanya naik, coach. Itulah. Oke. Jadi terus pensiunnya juga naik, coach. Yang harusnya saya kan PNS, coach. Ya, Harusnya ya, ya, 58 jadi 60, coach. Oke. Kemudian gaji juga naik. Terus Oke. Tunkin juga naik, coach. Semuanya take home pay saya jadi naik gitu. Jadi kenapa saya mengejar ini? Target saya harus naik level, naik jabatan ke tingkat lebih tinggi lagi gitu, selangkah satu grade di atas gitu. Karena tujuan saya satu tadi, saya pengen pensiun lebih panjang, coach, karena saya masih punya anak kecil. Kemudian saya ingin take home pay saya, gaji saya naik, tunkin saya naik, tunjang jabatan naik. Jadi otomatis kalau saya grade-nya naik, semuanya ke bawah semua, coach. Jadi otomatis rumah tangga, kehidupan saya, keluarga saya, finansialnya akan bertambah. Seperti itu, coach. Jadi itu tujuan yang Ya, tersembunyi. UUD, gitu ya. ya UUD, coach. Ujung-ujungnya duit. It's okay. Terima kasih Iya. kejujurannya. Dan Iya, kayaknya iya. teman-teman mungkin setuju dengan saya ya. Pak Kun ini lebih bersemangat ngomongin ini ya daripada ngomongin yang naik jabatan tadi ya. Nanti boleh disaksikan rekamannya. Pak Kun tadi ingin saya naik level gitu, ngomongnya biasa aja gitu ya. Tapi begitu ngomongin tukinnya naik, kemudian pensiunnya Ya, naik. coach. Iya tadi UUD, coach. Ya, betul. Oke, Ya, coach. terima Ya, kasih, ya. terima kasih Kak Ya, Kun. terima kasih, coach. Terima kasih, Oke, coach terima Agung. kasih sharingnya. Saya turut mendoakan ya, semoga tercapai. Oke, yang lain Terima ada kasih, yang coach. Ya. Yes, yang lain ada yang mau sharing? Apa yang ingin Anda dapatkan ketika keinginan Anda tadi terwujud? Tadi itu Kak Kun sudah memberikan contoh yang sangat sangat jujur gitu ya, sangat jujur, dan itu memang yang saya cari ya gitu. Silakan, yang lain ada? Masih ada? Saya coach. Silakan, Coach Ika. Oke, Coach Silakan. Agung. Gimana Coach Ika? Ini setelah belajar coaching tentunya ya dari ICT, IPCT, parenting coach gitu, yang tadinya Oke. sudah menyerah sebagai seorang apoteker nih, coach. Justru malah menjadi cinta sama apoteker nih, coach. Oke. Dan tadi dari pertanyaan saya mau apa sih, saya ingin apa, dan ternyata tadi pagi saya ingin belajar lagi tentang singing bowl. Singing bowl. Yes. Oke. Dan kalau apa tujuan yang diraih gitu ya, coach, karena saya praktekin sendiri meskipun belum akhir nih. Tapi dari belajar coaching kan mendengarkan nih, coach.
Dan saya tadi juga sempat menyampaikan ke Dokter Agung gitu, justru insight-nya dari ruang kejernihan, Coach. Apa itu? Apa ini? Insight apa ini yang Jadi Coach, kenapa kok saya memilih singing bowl untuk belajar? Jadi dari singing bowl mendengarkan hingga denting terakhir gitu, Coach. Apa yang dirasa, apa yang didengar, apa yang didengarkan, apa yang dirasakan sinyal, sensasi dalam tubuh gitu, Coach. Itu saya praktekkan dalam diri saya sendiri. Jadi saya belajar singing bowl ini tujuannya, keinginannya adalah melengkapi praktek saya sebagai apoteker dan coach nih. Karena dari Oke. singing bowl ini nanti akan terjadi percakapan-percakapan coaching, coach. Apa sih yang dirasa? Bila Ah. pikiranmu bisa bicara, apa yang akan dia sampaikan gitu, coach. Jadi apa yang ingin kamu bawa pulang setelah sesi coaching ini, lalu apa yang akan kamu lakukan gitu, coach. Jadi semakin jernih gitu. Terima Oke. kasih, Coach Dokter Oke. Agung untuk ruang cangkirannya. Oke, sebentar. Eh, Coach Ika kan ingin belajar singing bowl, gitu kan? Iya, Oke. Apa yang ingin diraih dengan belajar singing bowl adalah? jadi saya praktekkan pada diri saya gitu ya, Coach. Mm-mm. Yang ingin diraih ya cuan lagi sih kembali lagi. Oke. Cuman nggak, Coach, lebih apa ya? Ternyata terkadang coaching nggak butuh coaching, Coach, butuh didengar. Itu kayaknya buku yang mau terbit tanggal 9. Saya sudah memesan gasi loh, Coach. Bongkar rahasia tuh. Iya, bongkar rahasia ini. Tapi Ketika bongkar tuh. Gimana? jadi gini ya, Coach, saya tersangkut di grupnya Coach Agung nih dari kejernihan. Waktu itu saya sedang apa ya, di kepala saya sedang apa ya, kayak benang ya, Coach. Wah, di Oke. antara beberapa pilihan gitu. Nah, kok ada ruang kejernihan nih? Saya ikut, saya coba tanya. Jawabannya ada di buku ini nih, Coach. Jawaban ruang kejernihan gitu. Dan akhirnya, oh iya ya, memang untuk memilih segala sesuatu tuh sebelumnya harus jernih dulu tujuannya apa. Meskipun sudah belajar IPCT nih, Coach, tetap aja harus dijernihkan kembali gitu kan. Terus hingga akhirnya eh oh iya ya, bertemu klien dan alhamdulillah sudah berbayar nih, Coach Agung. Luar biasa. Wow. Sudah berbayar gitu, alhamdulillah sudah berbayar dan ternyata ya mendengarkan, Coach, mendengarkan mendengarkan jeda bertanya gitu. Nah, saya kok kesimpulannya jernih gitu ya. Entah dari karena habis jernih masuk grup Coach Dokter Agung. Begitu saya masuk grup Coach Dokter Agung itu saya dapat klien. Oh Kasusnya gitu ya? adalah, kasusnya adalah bullying. Saya kira korban bullying nih, Coach. Orang tuanya anak korban bullying. Ternyata Oke. orang tua dari anak pelaku bullying. Oke. Dan itu ternyata cukup menarik dan saya habis ngerjain soal-soal pertanyaan-pertanyaan ke Dokter Agung gitu. Saya sebenarnya bingung gitu. Ini mau saya kasih pertanyaan apa ya gitu kan karena saya shocknya ini pelaku bullying kayak jarang banget kan coaching terus pelaku bullying. Maksudnya mengakui bahwa anaknya adalah pelaku bullying itu butuh kejujuran yang luar biasa menurut saya gitu. Ya sudah saya teringat, oh jernih aja dulu gitu. Jernih. Nah, ya saya maaf coach saya ngambil beberapa pertanyaan dari situ gitu dan alhamdulillah coach selang beberapa hari saya dapat transferan. Wah, alhamdulillah. Ikut seneng dah. Ya, terima kasih insight-insightnya dan ketika keluar buku coaching tidak butuh coaching gitu, saya merasa bahwa di situ pasti banyak insight bukan butuh coaching bukan gitu ya. Pasti ada nilai-nilai di dalamnya. Jadi saya pesan gasik banget coach kayaknya saya yakin ada banyak nilai di dalam buku itu. Maksud suwun Asik. sangat gitu ceritanya. Nah, saya memakai singing bowl ini karena ketika saya coba di diri saya dengan mendengarkan ya coach kalau singing bowl waktu saya coba di diri saya kan mendengarkan hingga denting terakhir gitu. Saya nggak tahu tentang frekuensi gitu. Ini resonansi berapa hertz gitu-gitu saya nggak paham nih. Cuman saya coba dengerin sampai denting terakhir dan keras lembutnya pukulan gitu ya. Kapan dengerin? Nah, kita tuh mendengarkannya benar-benar hadir mendengarkan bunyi yang dihasilkan dari si
mangkuk itu atau kita mendengarkan pikiran kita, Coach? Itu yang saya dapat insight-nya. Atur nuwun, Coach. Oke, terima kasih Coach Ika sudah berbagi gitu ya, sudah berbagi tentang banyak hal gitu ya, luar biasa. Terima kasih itu ya insight-nya luar biasa. Oke, baik kakak sekalian. Ada lagi yang apa yang tersembunyi di balik keinginan saya? Gitu ya. Ini para coach hal yang baru ya tadi yang Coach Ika juga sampaikan bahwa apa yang tersembunyi di balik tujuan klien itu perlu untuk kemudian juga diulik. Gitu ya. Tadi beberapa contoh gitu ya ke Coach Ika, Kak Kun gitu ya. Ternyata mereka lebih antusias ekspresinya ketika ngomongin apa yang tersembunyi di balik tujuan itu. Gitu ya. Itu kan coaching kan mengajak klien Anda untuk bergerak kan. Nah, itu kan satu dorongan yang luar biasa untuk kemudian digali di sisi itu. Oke, tapi kembali lagi. Yuk, siapa lagi yang mau sharing apa yang tersembunyi di balik tujuan Anda? Masih ada kakak sekalian? Oh, atau ada yang malah bingung? Ini apa sih masa di balik tujuan ada tujuan? Silakan. Yuk, ada yang Bingung. Oh, sebentar, ini ada dua suara. Siapa dengan siapa ya? Dokter Gita dengan Kak Ayu. Oke, Dokter Gita dulu ya. Iya. Gimana? Nah, di balik keinginan saya tadi ingin memberikan puding ulang tahun ke-76 ibu saya, sebagai rasa syukur karena kita tidak bisa memberikan apapun kepada orang tua kita, dan kita pun juga belum tentu apakah saya juga nantinya akan bisa mencapai usia yang sekian seperti itu. Nah, jika paling tidak di masa sepuhnya ya apa yang bisa kita buat untuk menggembirakan itu saja. Karena kadang orang ditanyain pengennya apa, bingung. Inian mati tapi kepengen makan apa Bu? Ini lah mangan yo kemudian seperti itu. Jadi kadang sudah hampir keluar seperti masa kanak-kanaknya aja kalau kemudian tanyain itu apa ya. Yang jelas inian segembiranya saja, pengennya ninan apa yang kemudian kita bisa lakukan, pengen pergi keluar ya sudah setelah jadi itu yang betul menggembirakan itu. Menggembirakan ya. Tujuan tersembunyi di balik puding ya. Iya. Di balik puding karena kalau tak khawatir gulanya tinggi sekali nanti racun. Nah, makanya kan paling tidak dengan puding serat kasarnya kemudian ini masih bisa kemudian di request gitu aja Coach Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Gita. Terima kasih. Tadi siapa ya yang mau bicara? Oh ya, Kak Ayu di Bandung. Iya, Coach Agung. Terima kasih kesempatannya. Silahkan. Tadi sempat ngobrol juga sama Mbak Brigita tadi di rumah. Oh ya? Wih, Bandung Solo. Silakan Ya. Kak Ayu, apa yang? Jadi kalau ditanya lagi ingin apa sekarang, ya pingin tenang sih. Oke. Soalnya banyak berkecamuk gitu ya di otak gitu. Oke. Jadi ada hal-hal yang bikin kesel, yang seharusnya tuh kayak nggak masuk gitu, nggak masuk ke dalam kehidupan, tapi dia masuk sehingga jadi mengganggu ketenangan gitu. Oke. Ganggu ketenangan, nah ya tapi itu entah memang dari diri sendiri atau memang hanya harapan yang seharusnya aku ya bisa fine-fine aja loh kalau masalah ini masuk gitu ya. Ya kenapa harus terlalu direspon misalnya dengan terlalu emosi atau apa misal. Tapi ya keinginan saya pengen tenang, seharusnya jangan membiarkan hal itu masuk gitu. Supaya tenang gitu sih Coach. Tapi itu aja. Terima kasih Coach. Oke, Kak Ayu, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Oke, Kak Ayu tadi mengatakan, ya saya ingin tenang, betul ya? Iya. Itu yang diinginkan, gitu ya. Oke. Lalu, apa yang ingin didapatkan dengan ketenangan itu? Kestabilan kondisi.
Mm-mm. sebelumnya gitu. Oke. Heeh. Seperti apa tepatnya kestabilan kondisi ini seperti apa tepatnya? Ya bisa menjalani hari-hari dengan happy gitu. Hmm. Walaupun hal-hal kecil yang dilakukan tapi ya happy aja, nggak ada distraction ya, nggak ada gangguan dari hal baru ini yang masuk Mm-mm. ke dalam kehidupan saya gitu loh, Coach. Oke. Jadi keinginan tenang ini adalah suatu cara untuk terhindar dari gangguan-gangguan tadi. Begitukah maksudnya? Iya betul. Jadi yang diinginkan adalah ketenangan atau terhindar dari gangguan. Kayu. Kembali ke ketenangan diri. Kembali ke ketenangan diri. Iya. Oke. Terima kasih Kak Ayu ya. Ya, terima kasih Coach Agung. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wih, kakak-kakak sekalian nggak terasa sudah hampir jam 9 nih. Wih, senang sekali. Oke, kakak sekalian. Masih ada? Jika tidak, kakak sekalian, maka sesuatu yang kemudian bisa kita bawa pulang malam hari ini adalah kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita inginkan. Kemudian malam hari ini kita mencoba menggali, kita memastikan dari mana keinginan kita itu berasal. Dan entah dari manapun, entah dari diri sendiri, entah dari seharusnya gitu ya, atau entah dari orang lain, ya itu keinginan Anda. Dan ternyata di balik keinginan kita itu ada sesuatu kondisi, situasi, atau bahkan sesuatu yang ingin dipenuhi, atau ingin diraih, atau ingin dicapai dengan keinginan kita. Nah, makanya kebayang kakak sekalian, bahwa ternyata sesuatu tujuan yang sederhana, ataupun tidak sederhana, itu memiliki tujuan-tujuan kecil yang lainnya. Yang ternyata kadang-kadang tujuan kecil-kecil tadi membuat kita lebih lebih bersemangat, lebih antusias untuk menjalani hidup. Bagi saya tadi, ternyata kemudian saya lebih antusias dan semangat ketika punya kehidupan di luar kantor, kemudian mengenal Bapak Ibu sekalian, gitu ya, seperti malam hari ini. Ini satu hal yang tidak akan bisa saya lakukan ketika saya masih praktek di rumah sakit itu. Sehingga resign itu hanyalah cara untuk mendapatkan hal-hal yang tersembunyi di belakangnya. Di balik dari keinginan kakak-kakak sekalian tadi, apa yang sebenarnya Anda cari? Kakak-kakak sekalian, kakak-kakak tidak harus saya dapat ini malam hari ini, tentu tidak. Proses kita bertahap, pelan-pelan, dan kakak-kakak akan menemukan sendiri masing-masing. Namun dari setiap keinginan, silahkan Anda tanyakan apa yang ingin saya dapatkan dari keinginan itu. Apa yang akan saya peroleh dari tujuan saya tadi. Apa yang sebenarnya saya cari dari tujuan-tujuan tadi. Oke, demikian kakak sekalian. Sebelum saya kembalikan kepada Coach Toto, ini ada beberapa pengumuman kecil gitu ya. Nanti saya akan pastekan di grup gitu ya. Yang pertama, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan, itu ya, Masyarakat Coach Indonesia menyediakan satu ruang percakapan pribadi, biasa disebut coaching, secara gratis, untuk kakak-kakak yang mau mendaftar, nanti saya berikan linknya untuk masuk ke dalam grup, dan kemudian akan mendapatkan atau dilayani oleh para coach, gitu ya, secara gratis, gitu ya, secara gratis akan dilayani. Nah, nanti yang bersedia, nanti saya invite ke grup yang berbeda untuk kemudian masuk ke sana mendapatkan sesi coaching. Kayaknya beberapa sudah pernah, boleh lagi untuk hadir di coaching Merdeka, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tanggal 9, jadi 9 September, tadi sudah sempat di-spill Coach Ika dan Coach Gius, gitu ya. Saya melonsingkan buku berjudul Coach Klienmu Tidak Butuh Coaching, gitu ya. Nah, buku ini tidak melulu berbicara tentang coach dan coachee dan coaching, tetapi berbicara tentang kejernihan. Tadi salah satunya ternyata bahwa ternyata
masalah yang sering kita ungkapkan itu bukan masalah yang sebenarnya ada. Sama ya, sama seperti tujuan yang kita ungkapkan ternyata sebenarnya bukan tujuan itu. Lalu tentang bagaimana sebenarnya dengan lebih banyak pilihan kita menjadi lebih berdaya. Nah, itu akan saya bahas di dalam buku coaching itu gitu ya. Jadi tidak yang judulnya memang ada coach dan coachingnya, tetapi Anda tidak harus coach untuk membaca dan membeli buku itu. Itu. Nah, itu nanti launchingnya akan di tanggal 9, tetapi sampai akhir bulan ini kami memberikan pre-order kakak sekalian. Jadi bukunya belum ada, sedang kami cetakkan, kami memberikan pre-order. Nah, nanti yang mau pesan pre-order itu dengan harga yang lebih murah dengan tanda tangan penulis, nanti bisa pesan juga di dalam grup Cangkiran. Dan buku itu hanyalah awal kakak-kakak sekalian. Jadi buku ini bukan contoh, tapi buku ini adalah coach klien tidak butuh coaching ini hanyalah awal. Kenapa? Karena setelah di akhir halaman terakhir bukunya nanti, gitu ya, halaman terakhir bukunya nanti, nah ini, gitu ya, itu ada sebuah barcode, di mana di dalam barcode itu kakak-kakak akan berkumpul di ruang refleksi pembaca. Ruang refleksi pembaca itu tentu saja hanya bagi yang beli, karena barcode-nya dicetak di dalam buku. Itu nanti kakak-kakak akan mendapatkan audio refleksi, gitu ya. Jadi audio refleksi yang bisa didengarkan untuk kemudian melihat kenapa kok kadang-kadang kita merasa hidup kita berat, kenapa kok kita merasa kadang-kadang tidak punya pilihan. Nah, ada audio refleksi itu, dan yang terutama nanti kita akan kumpul tiap bulan, gitu ya, untuk sharing apa yang kakak-kakak dapatkan dari buku itu. Jadi bukunya sendiri hanyalah sebuah awal, nanti ada kelanjutannya dari buku itu. Begitu kakak-kakak sekalian, 2 pengumuman, 1, siapa yang mendapatkan coaching, gitu ya. Kalau para coachnya yang hadir ya, ada yang meng-coach lah ya, jangan mendapatkan coaching. Yang mau mendapatkan coaching Merdeka, nanti silakan bergabung. Yang kedua, bagi yang mau hadir di di launching buku, dan kalau kakak-kakak memesan buku itu sekarang, gitu ya, nanti mudah-mudahan pas launching bukunya sudah kakak-kakak pegang. Begitu, kakak sekalian, terima kasih kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita sedikit lebih jernih untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita inginkan. Saya kembalikan kepada Presiden Masyarakat Coach Indonesia, mentor saya, Coach Toto. Monggo, Coach Toto. Terima kasih, Dr. Agung. Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Agung. Iya, terima kasih, Dr. Agung. Ya, event kita ini melihat perbincangan, melihat dan mendengar, kemudian ikut merasakan rasa kita sendiri, teman-teman. Ini adalah contoh perbincangan jika Anda sedang dalam sebuah kesempatan, kemudian ada orang berbincang-bincang, selintas terdengar, itu pun pelajaran. Jadi ada banyak guru di luar sana, teman-teman. Pengalaman adalah guru yang baik. Hanya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa menjadi murid yang baik. Murid yang baik itu pertama-tama kita belajar dari diri sendiri. Dialog dengan diri, bikin dialog dalam pikiran kita. Yang barusan dilakukan Dr. Agung adalah membantu kita mendialogkan apa yang sedang kita inginkan. Dan pertanyaan apa yang kita inginkan, kalau sudah kita jawab, ternyata masih ada pertanyaan lain, apakah itu benar-benar yang saya inginkan, atau ada hal lain yang saya inginkan. Sehingga dengan demikian, kita menjadi pribadi-pribadi yang mendalam. Pribadi yang mendalam, ketika melakukan tindakan, maka dia pasti akan berpikir lebih dahulu. Mari kita memastikan selalu sehat, teman-teman, kakak semua, Bapak Ibu, para coach, dan kita lanjutkan acara rutin kita dengan senang, bahagia, dan gembira sepenuh syukur. Dengan demikian, acara malam hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan Cangkiran bulan depan. Berarti ada 2 kali pertemuan loh setelah Cangkiran ini, karena akan ada refleksi buku. Itu juga bulanan. Maka keren ini. Kayaknya Dr. Agung niat banget mendampingi kita untuk semakin menemukan ruang kejernihan nih, Kosika. Baik. Dengan demikian, sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Agung, terima kasih banyak para hadirin, para coach, dan Bapak Ibu sekalian, yang mungkin juga sedang sambil kegiatan lain, namun demikian harapannya ini bermanfaat bagi Anda secara utuh, secara penuh. Jika masih ragu-ragu, nanti Dr. Agung memposting link rekamannya di
grup WA, sehingga bahkan teman-teman yang belum hadir malam hari ini pun akan mendapatkan manfaat dari kegiatan kita malam hari ini. Mari kita akhiri dengan hening sejenak, bersyukur atas lancarnya kegiatan dan manfaat yang kita dapatkan. Hening sejenak dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, sampai jumpa, salam sehat, pilih bahagia. Oke, foto dulu Selamat Coach. malam. Sudah dikandid dari tadi dok. Ini yang Wah. belum menyalakan kamera. Nah. Yo, yang belum nyalakan kamera, silakan. Oke.